Duta Suara, riwayatmu kini. Duta Suara adalah toko musik yang beralamat di Jalan Agus Salim 26A, atau lebih populer dengan sebutan Jalan Sabang, Jakarta Pusat, didirikan oleh Andi Suharlan di tahun 70-an. Di awal masa berdirinya Duta Suara menjalankan bisnis rekaman kaset. Namun di tahun 80-an Andi mengubah haluan dari bisnis rekaman, menjadi bisnis penjualan kaset dan piringan hitam. Ruko dengan luas lebih kurang 100 meter persegi ini menjadi tempat nongkrong favorit para remaja, pemuda maupun orang dewasa di zaman itu. Salah satunya adalah Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Ruko ini juga sering dikunjungi oleh para pegawai kedutaan dari berbagai negara yang berkantor di Jakarta. Para pengunjung pada saat itu sangat dimanjakan sekali, antara lain dengan bebas mencoba dan mendengarkan kaset dengan menggunakan earphone di tempat duduk masing-masing sebelum mereka membeli. Banyak tersedia lagu-lagu barat yang dikompilasi dalam satu kaset yang direkam oleh perusahaan rekaman lokal dengan kualitas standar internasional. Harga yang terjangkau, bahkan oleh kalangan pelajar. Awal tragedi terjadi pada 13 Juli 1985, Bob Geldof memprakarsai pagelaran musik rock secara kolosal yang bertajuk Live Aid. Pagelaran itu diadakan guna mengumpulkan dana penanggulangan kelaparan di Ethiopia. Yang tampil artis-artis top dunia. Konser itu diselenggarakan serentak di dua tempat, yaitu Stadion Wembley di London, Inggris, dan di Stadion John F. Kennedy di Philadelphia, Amerika Serikat. Siaran langsung konser tersebut disiarkan ke 150 negara. Setelah konser digelar, beredarlah kaset berjudul Live Aid berisi lagu-lagu yang dinyanyikan dalam konser tersebut. Di kaset itu tertulis Made in Indonesia. Beredarnya kaset itu membuat heran Bob Geldof. Karena sebagai pemrakarsa konser, dia tidak pernah merekam dalam bentuk audio. Kecuali satu lagu Dancing on the Street. Ternyata perusahaan di Indonesia merekamnya dari video konser itu dan memproduksi kaset Live Aid kemudian memasarkannya di dalam negeri dan mengekspornya keluar Indonesia. Bob Geldof marah dan mendatangi KBRI London pada awal November 1985. Mengimbau wisatawan untuk tidak datang ke Indonesia, juga membawa masalah itu menjadi perbincangan di Majelis Rendah Inggris pada 20 Desember 1985. Kemudian masyarakat Eropa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk membenahi masalah pembajakan lagu. Saat itu, secara hukum pembajakan di Indonesia tidak dapat ditindak, sebab Indonesia telah keluar dari Konvensi BEN pada tahun 1958, artinya Indonesia tidak ikut dalam Perjanjian Hak Cipta Internasional. Selain itu, di dalam negeri sendiri juga belum dibuat undang-undang anti pembajakan. Pada tanggal 27 Mei 1988 diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 17, Tahun 1988, tentang perlindungan hak cipta atas rekaman suara antara Republik Indonesia dan masyarakat Eropa. Dengan diterbitkan peraturan tersebut maka semua kaset yang berisi lagu-lagu barat atau asing yang tidak berlisensi ditarik dari peredaran, yang jumlahnya diperkirakan sekitar 3 juta buah kaset. Mulai bulan Agustus 1988. Banyak perusahaan rekaman di Indonesia menjadi pemegang lisensi perusahaan rekaman barat atau asing. Pada saat yang sama, pemerintah membentuk satuan-satuan tugas untuk memonitor peredaran kaset dan memberantas pembajakan. Inilah awal dari kemunduran bisnis penjualan kaset dan piringan hitam di akhir tahun 80-an, di mana salah satu akibatnya dirasakan langsung oleh para pengunjung dan penikmat musik yang tidak lagi mendapatkan layanan atau fasilitas seperti tidak dapat mencoba dan mendengarkan kaset dengan menggunakan earphone, kaset disegel dalam bungkus plastik, khususnya lagu barat atau asing. Kaset-kaset lagu barat atau asing yang tersedia hanya album tunggal, tidak ada album kompilasi. Kenaikan harga melonjak hampir mencapai 100%. Namun demikian, bisnis ini tetap menarik dan dapat bertahan hingga akhir tahun 90-an. Setelah itu perlahan namun pasti, dengan munculnya layanan musik digital seperti Spotify, SoundCloud, YouTube, Apple Music, JOOX, dan yang lainnya. Mereka menjadi penyebab minat pasar yang terus anjlok untuk mengoleksi lagu-lagu dalam bentuk kemasan album fisik, kaset, piringan hitam, CD, DVD. Layanan itu terus menggerogoti penjualan dan pendapatan toko-toko musik album fisik secara global. Bertahan dengan hanya satu toko, Duta Suara masih setia membuka pintu toko mereka, setidaknya untuk para kolektor album fisik Nusantara serta mancanegara.
Rak-rak berisi aneka album genre musik masih menyambut setiap pengunjung yang melangkah ke dalam toko, kemasan album kaset, compact disc, video compact disc. Hingga piringan hitam musikus dalam dan luar negeri masih tertata rapi untuk dikoleksi. Terima kasih Duta Suara, yang telah menemani dan memanjakan kami generasi, Baby Boomers, dengan alunan musik dan lagu Under Pressure dari Queen bersama David Bowie, serta album Badai Pasti Berlalu dari Chrisye.